Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai ibadah doa pagi. Sebelumnya saya ajak kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Kami percaya Tuhan menyertai kami di hari yang baru ini, dan sebelum kami melangkah dengan aktivitas kami akan membaca firman Tuhan, kami akan berdoa nikmati hadirat Tuhan. Menyertai acara kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya bacakan satu ayat dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Puji Tuhan, saudara-saudara, jemaat Korintus terdapat di kota Korintus dikenal sebagai kota yang kaya secara materi, kota yang angkuh secara intelek, dan kota yang bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota ini yang terkenal dengan perbuatan-perbuatan cabul karena hawa nafsu. Dan di kota ini Paulus mendirikan jemaat Korintus setelah 1,5 tahun atau 18 bulan dia melayani di Korintus dalam perjalanan misi yang kedua. Ini tercatat dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 1-17. Jemaat Korintus pada waktu itu terdiri dari beberapa orang Yahudi, tetapi kebanyakan adalah jemaat non-Yahudi yang dulunya adalah penyembah berhala. Setelah Paulus meninggalkan Korintus, timbul bermacam-macam masalah dalam gereja yang baru bertumbuh itu. Di dalam 1 Korintus ayat yang ke-11 dan ke-12 dikatakan, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Saudara-saudara, ini adalah tanda-tanda perselisihan karena masing-masing jemaat sudah mengidolakan hamba-hamba Tuhan tertentu, gembala atau para pemberita Injil. Masing-masing punya idolanya sendiri-sendiri, timbul grup-grup. Nah, perpecahan terjadi karena jemaat mulai dekat dengan para pelayan-pelayan Injil. Masing-masing grup punya idolanya sendiri-sendiri, baik kepada gembala atau juga kepada para penginjil, bukan dekat kepada Kristus dan firman-Nya.
Dan ini membuat jemaat Korintus menjadi terpecah-pecah, jemaat yang baru bertumbuh. Juga ada golongan yang tidak suka kepada Paulus, yaitu mereka yang telah menyimpang dari Injil yang benar. Dan mereka ini mulai mempengaruhi jemaat untuk mengikuti faham mereka. Saudara dapat baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 1-4. Dikatakan, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa dipedayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Paulus memang cemburu dengan cemburu ilahi karena jemaat itu mulai terpancing, mulai mengidolakan manusia, bukan mengidolakan Kristus. Itu sebabnya Paulus katakan, aku telah mempertunangkan kamu dengan seorang laki-laki yang akan membawa kamu kepada perkawinan dengan gereja Tuhan, yaitu Kristus Yesus. Memang beberapa orang jemaat Korintus mudah sekali dipedaya oleh para pengkhotbah palsu dan menerima Injil yang diputarbalikkan dengan menerima pengajaran dari pelayan-pelayan Injil yang curang itu. Dan memang banyak mereka yang menamakan diri penginjil atau hamba Tuhan. Mereka bisa menggunakan kata-kata yang begitu menarik hati, begitu memikat sehingga orang terkesan, orang tertarik, dan orang mengikuti pengajaran-pengajarannya. Mereka disesatkan dari penyerahan yang sepenuh hati kepada Kristus. Ada juga orang yang tampil seperti pelayan kebenaran, namun bertentangan dengan firman Allah, dan mereka menuntun pengikutnya ke arah bencana rohani. Nah, ini yang kita harus berjaga-jaga terhadap mereka ini. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul, yaitu pendusta-pendusta ulung yang memakai orang jahat sebagai perantaranya dan menjadikan mereka rasul-rasul palsu. Alkitab berbicara mengenai pemimpin yang curang ini sebagai orang yang diberi kekuatan oleh iblis. Mereka kelihatannya melakukan perkara-perkara besar bagi Allah, tetapi sebenarnya membawa hal-hal yang palsu, membawa hal-hal yang dusta, saudara. Mereka menyampaikan khotbah Injil yang menarik perhatian, yang begitu memikat dengan kata-kata yang begitu indah. Mereka itu kelihatannya benar, tapi kenyataannya mereka menolak ibadah dan mengingkari kekuatan ibadah. Demikian mereka itu menyamar sebagai rasul-rasul Kristen dan hamba-hamba kebenaran. Mereka ini yang harus kita hindari.
Jangan sampai kita dipedaya, jangan sampai kita ditipu oleh mereka yang kelihatannya terkenal, mereka yang kelihatannya sangat menarik, sangat berwibawa, padahal mereka itu adalah penipu-penipu rohani. Mengapa terjadi perpecahan? Mengapa bisa terjadi perselisihan di antara jemaat? Yang pertama kita lihat, karena kerohaniannya adalah rohani kanak-kanak. Mereka belum bertumbuh menjadi dewasa. Pikiran mereka, hati mereka begitu cepat terpikat dengan hal-hal yang baru, yang kelihatannya indah, yang kelihatannya bagus, yang kelihatannya menarik, ternyata itu adalah tipuan. Oleh sebab itu, kita perlu menjadi orang Kristen yang dewasa, bukan orang Kristen anak-anak. Orang Kristen anak-anak adalah orang Kristen yang suka berselisih pendapat. Orang Kristen yang rohanianya anak-anak adalah orang Kristen yang terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang baru. Oleh sebab itu, perlu kita menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam kerohaniannya. Jangan mengidolakan manusia. Misalnya gembala atau pemberita-pemberita Injil, mereka yang kelihatannya terkenal, mereka yang kelihatannya khotbahnya begitu luar biasa. Kita harus mengidolakan Yesus lebih daripada manusia. Oleh sebab itu, jangan sampai kita diperdayakan oleh hal-hal yang kelihatannya indah tetapi palsu. Tuhan tolong kita sekalian, saudara-saudara, kiranya saudara-saudara dapat bertumbuh di dalam iman yang sungguh. Saudara dapat menjadi orang Kristen yang rohaninya bertumbuh menjadi dewasa, sehingga tidak terjadi perselisihan, tetapi yang membawa persatuan, sehati, sepikir yang benar. Idolakanlah Yesus, dialah yang terbesar, dia yang patut kita puja lebih dari segala sesuatu. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Hari ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan biar kita minta Tuhan berkati kita di hari yang baru ini dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami rindu Tuhan berkati kami, biar rohani kami bertumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau. Kami tidak terombang-ambing dengan hal-hal yang palsu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah doa pagi hari ini. Kalau ada di antara mereka yang sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, biar mereka sehat kembali, mereka disembuhkan, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga umat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang belum bekerja, Tuhan buka jalan. Jadikan mereka sukses, pelihara dan jaga mereka. Rumah tangga Kristen, orang tua, anak-anak, opa, oma, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, hari yang indah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.